Sahabat JKP, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Restoros, pemandu percakapan kita. Ini sebuah program yang membicarakan isu-isu sosial, politik, kemasyarakatan, juga bicara mengenai perkembangan pemikiran dalam dunia teologi atau pokok-pokok ajaran gereja. Ya, supaya dengan demikian kita boleh hadir sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia dengan semakin baik faham konteks dan memahami bagaimana apa yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang tidak liberal dan tidak konservatif. Untuk membahas topik ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Sinaga. Selamat datang Pak Martin. Oh, selamat berjumpa lagi Pendeta Arlianus. Terima kasih. Bagaimana Anda terus liburannya ke Indonesia bagian timur? Menyenangkan, hanya terbakarlah wajah dan tangan semua terbakar. Oh, itu namanya mereka menyebut diri boleh lebo, anak matahari. Anak matahari. Betul. Ya, pengen jadi anak matahari tapi gagal. Oke, Pak Pendeta Martin adalah pendeta dari GKPS Gereja Kristen Protestan Simalungun. Ya. Ya, dan masih berbahasa Simalungun ya, Pak? Oh, bisa. Katanya Lembaga Alkitab Indonesia menguji setiap orang kalau mau diminta menerjemahkan dengan apakah masih bisa berdoa dalam bahasa daerah. Pak Arlianus bisa berdoa dalam bahasa apa aja? Ya, Pak Martin juga adalah seorang pengajar ya, seorang pengajar. Beliau concern pada masalah-masalah isu-isu antar agama, masalah-masalah sosial politik juga, dan masih membantu di Badan Pembinaan, Badan Pembinaan Ideologi. Saya membantu kedeputian yang sedang menghitung indeks aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Oh, itu berarti ada instrumennya ya? Ada instrumen. Pertanyaannya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik untuk menghitung apakah misalnya sila 1. Misalnya menghitung sila 1 ditanya dengan pertanyaan yang serius begini ya Pak. Apakah Anda sepakat kalau ada orang di sebelah rumah Anda melakukan ibadah, aktivitas agama yang berbeda dari Anda? Gitu ya. 80% orang Indonesia sepakat. Boleh kamu mengerjakan ibadahmu yang berbeda dengan ibadah saya. Jadi sebenarnya sila 1 kita oke. Ya. Jadi tidak mengkhawatirkan yang suka digambarkan di media-media sosial sebenarnya. Ya, tidak. Ada letupan-letupan kecil, tapi sebagian besar rakyat Indonesia adalah memang toleran. Toleran, ya, betul. Ya, inklusif. Ya. Ya. Baik, Pak Martin, kita bicara mengenai tidak liberal, tidak konservatif. Ini kita mau bicara tentang seperti apakah wajah teologi Indonesia atau di Indonesia ini. Dan kita tahu, kita tahu bahwa kata teologi itu menurut saya udah menjadi kosakata yang sangat biasa di kalangan orang-orang Kristen ya. Itu bukan kata yang asing. Namun karena ini dipakai oleh hampir semua masyarakat berbagai-bagai latar belakang, itu kan suka diberikan definisi-definisi yang tidak sama atau berbeda-beda. Nah, supaya percakapan kita agak fokus pada yang kita maksudkan, mungkin kita mulai dengan ini Pak Martin. Apa sih yang dimaksud dengan teologi itu? Definisi apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan definisi apa yang semestinya diberikan pada teologi? Ya, jadi mungkin satu istilah Inggris bisa menerjemahkan kata teologi dengan pas. God talk. God talk. Jadi percakapan tentang Tuhan. Dan itu kalau lebih dalam lagi ya, bagaimana kita sekarang membicarakan Tuhan berdasarkan sumber-sumber tradisi yang kita punya. Sumber Alkitab, ajaran gereja yang kita punya, bagaimana kita sekarang bisa membicarakan Tuhan, ya. Tapi sekarang loh. Tapi rupanya akhir-akhir ini berkembang karena muncul katakanlah teologi pembebasan, ya. Muncul teologi yang lebih kaya mengatakan pembicaraan tentang Tuhan sebagai teologi mesti dilengkapi dengan ya berteologi kita karena punya Alkitab, kita mesti mempercakapkan Tuhan untuk kebutuhan masa kini, tapi juga kiranya percakapan itu membuat kita punya ekspresi-ekspresi iman Kristen dan punya wujud aktualitas. Nah, tadi Pak Arlianus bilang aktualitas dari
percakapan itu, agar percakapan atau teologi itu jangan hanya urusan hati, lalu kita, oh ya udahlah, aku harus saleh, aku harus berdoa, aku harus saat teduh, jangan hanya sebatas itu. Teologi itu arahannya, ya, tapi juga mesti mengarahkan kita kepada sesuatu yang aktual dong, sesuatu yang muncul di tengah-tengah kehidupan, agar orang tahu bahwa iman Kristen yang dipercakapkan, yaitu teologi itu, punya dampak, punya arti praktis, gitu. Makanya ada istilah sekarang, practicing theology, sebagai ujung dari what is theology. Jadi itu bagaimana sebutlah nilai-nilai yang ada atau faham-faham yang diajarkan itu, konten teologi itu diejawantakan dalam keseharian. Itu harus sampai ke situ, karena itulah perkembangan teologi yang terutama dipacu dan dipicu oleh liberation theology. Jadi gitu ya. Kalau orang hanya rajin baca kitab suci dan tidak mengejawantakannya di dalam, atau rajin mengemukakan gagasan-gagasan wacana teologis tapi tidak mengejawantakan dalam kehidupan sehari-hari, ia belum berteologi. Ia mungkin berteologi dalam satu paket atau dalam satu model teologi konservatif gitu. Oh gitu. Sehingga dia hanya mengurusi, aduh ini ayat Alkitab ini bagaimana tafsirannya? Kenapa ayat Alkitab ini tafsiran begini? Oh itu salah, itu ajaran di sana karena berlawanan dengan ayat Alkitab begini. Nah, kesibukannya habis sampai dia katanya seperti kena rabies gitu ya. Terus membicarakan, nggak tidur-tidur, sehingga urusannya apa? Mana ajaranmu yang sesat? Wah itu aliran situ nggak benar. Jadi teologianya diam-diam sebenarnya modelnya konservatif begitu. Berteologi tapi teologi konservatif ya. Iya, dia berteologi sebenarnya. Oke, baik. Ini menarik nih kalau udah ngomong konservatif, liberal. Nah, ini kan orang suka memberikan label-label ya, Pak Martin ya, label-label. Kita ini kan disebut alumni sekolah teologi liberal ya. Labeling itu memang. Iya. Padahal kita jadi pendeta. Kalau kita teologi liberal kan mungkin susah jadi pendeta kali ya. Betul. Tidak lulus kalau di GKI apa ujiannya? Kalau di GKJ paling ketat katanya ujiannya. Iya. Itu pertama di kitab suci itu jelas. Apakah engkau mengakui Alkitab sebagai kitab suci firman Allah? Tapi saya dengar di gereja-gereja sekarang berkembang dua istilah. Yang menurut saya dua-duanya benar. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab mengandung firman Allah. Kalau GKI, Alkitab adalah firman Allah. Tapi iya, Alkitab itu apa, firman Allah itu apa dijelaskan. Tapi Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Oh, bukan berisi bukan. Ya? Alkitab adalah firman. Sampai sekarang ya. Berarti di GKI tidak liberal memang. Oke, Pak Martin. Nah, supaya jelas bagi para sahabat DKB, apa sih kalau orang ngomong teologi liberal? Apa sih itu, Pak? Itu memang satu proses yang penting, ya, yang kita sebenarnya berhutang juga. Walaupun kita tidak memilih atau jangan terperosok atau jangan masuk dalam satu arus liberal theology, tapi itu penting. Mengapa itu penting? Karena teologi liberal ini adalah satu upaya orang Barat terutama untuk menghadapi apa yang disebut pencerahan, untuk menghadapi apa yang disebut rasionalisme modern. Jadi sebenarnya ini beralasan. Alasan pertama begini. Ketika para ilmuwan menemukan teori, bukan teori sebenarnya, tapi praktik-praktik evolusi. Bahwa misalnya saya baru dari Danau Toba ya, dan di dinding-dinding di hotel, di dinding-dinding di kaldera, kan sekarang Jokowi membangun besar-besaran itu ya kaldera, itu ditulis jelas bahwa terbentuknya Danau Toba Pulau Samosir ini adalah akibat letusan magma yang besar 74.000 tahun yang lalu. Jadi 74.000 tahun itu udah meledak. Berarti manusia udah ada sebelumnya. Kan gitu ya, Homo sapien. Itulah kita sebut. Jadi temuan itu membuat orang-orang Barat yang konsekuen mengatakan, kalau begitu Alkitab kita tidak lagi bisa dipahami penciptaan 6 hari. Gitu ya. Karena
ini aja fakta di depan mata, letusan gunung berapi misalnya. Jadi orang Barat sampai pada level kalau begitu kita harus menemukan apa kandungan Alkitab. Dalam hal apa Alkitab itu firman Allah? Dalam hal apa Alkitab itu memang satu karya tulis yang dibuat dalam konteks zaman Daud, gitu ya. Dan zaman Daud itu baru ada 1000 tahun sebelum Kristus. Bayangkan, tidak mungkin. Duluan Danau Toba. Danau Toba 74.000. Ini baru 1000 tahun sebelum Kristus atau 3000 tahun yang lalu baru mulai muncul penulis-penulis di kitab Kejadian. Jadi orang-orang Kristen Barat mengatakan, oke lah, mari kita manfaatkan seluruh ilmu sastra untuk memahami jenis sastra apa Alkitab ini. Ya, Herman Gunkel misalnya, dan sekarang udah menjadi standar di sekolah di Eropa, dimanapun kita di sekolah di Eropa, bahwa Alkitab itu adalah satu produk dari, katakanlah, komunitas penulis yang melayani di Bait Allah, namanya komunitas P, kan ya, para priester. Sehingga kalau komunitas P menulis, dia menulis kitab Kejadian 1 seperti ibadah, hari pertama, hari kedua, gitu ya, seperti nyanyian yang diulang. Nggak apa-apa, itu tidak membuat Alkitab kehilangan pesannya, tapi membuat Alkitab harus ditemukan pesan intinya. Itulah liberal itu, ya. Jadi jangan kau anggap Alkitab itu tidak bisa salah. Alkitab itu punya keterbatasan dalam ilmu geografi. Alkitab itu nggak ngerti tes karbon 74.000 tahun yang lalu. Alkitab nggak ngerti penulisnya maksudnya. Tapi Alkitab mengerti bahwa untuk percaya kamu bisa melihat semua keajaiban semesta ini sebagai yang baik. Kan ya, Allah menciptakan baik. Ya, masukilah kebaikan ciptaan itu. Nah, itulah teologi liberal yang terus-menerus mencari inti pesan, ya. Dan mereka mengatakan, oh kalau begitu teks ini teks dari zaman ini, teks ini dari teks zaman itu. Nah, problem teologi liberal adalah dia menciptakan musuhnya. Itu juga. Musuhnya yang mengatakan, wah, orang-orang liberal ini telah membuat Alkitab tidak lagi berwibawa. Tidak punya wibawa. Lahirlah kelompok namanya The Fundamental, kelompok fundamental agama. Itu di Amerika. Dan kelompok ini mengatakan Alkitab tidak bisa salah, inerransi, ya, bahwa Yesus sungguh-sungguh lahir dari perawan Maria, gitu ya, bahwa Alkitab itu diberi inspirasi dari Roh Kudus, kan gitu ya, bahwa setiap kata itu tidak boleh dipersoalkan pesannya. Nah, akibat kalau kita masuk dalam teologi liberal, kita akan berkelahi di medan yang tidak perlu. Gitu. Untuk apa menghabiskan energi untuk berkelahi menghadapi fundamentalisme yang berkembang di Amerika misalnya. Tapi di pihak lain kita berhutang pada teologi liberal dalam arti setiap kali kita mimpin PA kan selalu kita mengatakan latar belakangnya, gitu ya. Malah kalau di gereja Batak bukan hanya itu, kalau orang mimpin PA dengan gayanya pendeta mengatakan ada kata-kata sulit, katanya begitu. Karena mungkin ada istilah-istilah Alkitab dalam bahasa Ibrani yang dia mau katakan gitu ya. Oh, ini logos katanya. Wah, itu kata sulit gitu. Dan hanya saya yang tahu menjelaskan. Jadi sebenarnya teologi liberal itu ya berusaha menolong agar pesan-pesan yang terkandung dalam Alkitab itu tersampaikan dalam dunia modern dengan rasionalitas yang sangat tinggi. Itu dia. Itu sebenarnya. Ya, karena Eropa ditantang oleh ilmu-ilmu sains yang modern saat itu. Begitu. Nah, kalau gitu, apa tanda-tanda utama dari teologi liberal setelah pesan-pesan berikut ini? Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Mencari Gambar Kasih Indonesia, Pendeta Aris La Rosa, pemandu percakapan kita. Kita membicarakan tidak liberal, tidak konservatif tentang teologi tentu saja ini bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Martin Lukita Sinaga. Anda bisa menuliskan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar atau chatroom yang sudah ada, dan Pak Pendeta Martin tentu dengan senang hati akan merespons setiap komentar dan pertanyaan. Tadi Pak Martin, apa sih tanda utama dari supaya kita ini teologi liberal, ini esensi teologi liberal? Tanda-tandanya apa sih, Pak? Tandanya memang seperti tadi, dia akan menguraikan Alkitab, dan dia akan mengatakan, ini salinan dari sini, ini dipengaruhi kritik teks gitu, kritik teks ya, ini dipengaruhi oleh kebudayaan Sumeria, kitab penciptaan itu datangnya dari kutipan dari dokumen-dokumen Babylon tentang adanya persaingan antara Tiamat, antara buaya gitu ya. Dan kekristenan, bukan Kristen maksud saya, penulis kitab itu mengambil itu tapi mengubahnya sesuai dengan pandangan imannya. Jadi dia mengambil waktu banyak sekali untuk menunjukkan bahan-bahan Alkitab yang tidak relevan, gitu ya, dan mencari pesannya yang relevan sekarang apa. Gitu. Nah, misalnya orang seperti Bultmann, ya, salah satu ahli dan penggagas teologi yang bercorak liberal, walaupun dia sering disebut teologi abad 20 gitu ya, dia mengatakan Alkitab itu perlu didemitologisasikan, gitu ya. Jadi ada mitos-mitos yang mungkin menjadi selubung Alkitab, ya. Tapi pesan Alkitab apa dong kalau begitu? Misalnya kalau mukjizat, apakah mukjizat harus diragukan? Ya, bagi orang seperti Bultmann, mukjizat itu yang penting adalah bahwa orang bisa keluar dari katakanlah psikologinya yang membutakannya, gitu ya. Keluar dari, dan Yesus itu mampu meyakinkan orang untuk bangkit dari rasa rendah dirinya sehingga dia bisa berdiri misalnya. Jadi menurut saya Bultmann agak memaksakan bahwa urusan iman adalah urusan pikiran yang terbuka, hati yang optimis, gitu ya. Sebab cerita tentang mukjizat belum tentu ini hanya cerita mitologis. Bisa memang peristiwa itu memang begitulah khas adanya dari Yesus sendiri ya. Jadi problem teologi liberal, kita akan menghabiskan waktu untuk mempersoalkan teks itu, dan mana-mana yang hanya bermakna untuk kebutuhan saya sekarang gitu. Jadi Bultmann misalnya mengatakan bahwa inti Injil adalah kamu bisa memutuskan beriman gitu. Jadi tentang keputusan iman saja menjadi pesan Injil begitu ya. Sehingga memiskinkan kekayaan Injil menurut saya kalau orang terlalu masuk dalam teologi liberal ini. Nah, ke kawannya, saya nggak bilang lawannya deh, ke kawannya sekarang, teologi konservatif. Apa itu? Nah, teologi konservatif sebenarnya orang Indonesia juga kurang sepakat sebenarnya. Ya. Sering disebut kalau kita sehari-hari bilang, jangan baca harfiah dong, gitu ya. Jangan sekadar ngutip teks dong. Teks itu kan punya konteksnya. Jadi teologi konservatif itu memang reaksi atas teologi liberal gitu ya, yang menekankan bahwa Alkitab itu harus menjelaskan dirinya sendiri gitu ya. Alkitab itu sebenarnya benar sesuai dengan apa yang tertulis, namun dengan cara itu mereka masuk pada level bahwa
ada orang yang tidak benar dalam menghayati Alkitab. Sehingga teologi konservatif itu, kalau teologi liberal hanya berputar pada apa yang cocok masa kini, gitu ya. Teologi konservatif akhirnya berputar, ini yang benar, di sana salah. Nah, saya punya pengalaman, mungkin Pak Arianus juga punya pengalaman ya. Misalnya begini, ada orang di jemaat saya ini bertelepon kepada saya, Pak, kenapa saya dibujuk-bujuk supaya baptis ulang? Dan yang membujuk itu menjelaskan apa itu baptisan di Alkitab, bahwa di Alkitab itu dibaptis adalah diselamkan, gitu ya. Dan baptisanmu di gerejamu karena dipercik itu tidak sah, kan gitu ya. Nah, itu akan terus lama panjang sekali, dan gereja kita akan sibuk dengan selam, percik, atau masuk ke sungai, gitu ya. Disemprot. Sehingga habislah waktu kita untuk memindah-mindahkan jemaat kita karena dia belum dibaptis ulang. Dan ada satu gereja yang besar sekali, dan dia mengatakan kami berhasil menginjili, ada 14.000 di Semarang, gitu ya. Ketika dilihat sebenarnya dia hanya memindahkan dari jemaat GKI, GKPS, HKBP ke jemaatnya karena apa? Karena dia sibuk dengan membaca Alkitab dan dia mengatakan apa yang kau baca itu nggak benar. Gitu loh. Baptisanmu itu nggak sah karena nggak diselam. Jadi ini satu mubazir sebenarnya, satu menghabiskan waktu pada detail-detail yang tidak perlu. Sementara kehidupan sudah menuntut kita untuk punya kesaksian yang lebih bermakna di era katakanlah 4.0 ini, gitu misalnya ya. Jadi sayang sekali waktu gereja-gereja itu dihabiskan dengan hal-hal yang menurut saya tidak perlu, dengan mati-matian harfiah, mati-matian mengkritik gereja lain karena kurang harfiah atau ini tidak harfiah dan lain-lain, dan kita kehabisan waktu dan tiba-tiba kita tahu kita udah tua gitu. Untuk baptisan kita udah tua. Itu padahal dunia begitu banyak memanggil kita. Nah, ini kan teologi liberal sebelum muncul misalnya dari Eropa begitu ya, Pak. Lalu muncul konservatisme di Amerika. Yeah. Lalu kenapa orang berantam itu di Indonesia, Pak? Nah, ini juga tantangan yang besar ya. Kan lahirnya di Eropa, salah satunya lagi lahir di Amerika. Lalu kita apa urusannya kita? Itu orang saling klaim, itulah sekolah teologi liberal, itulah gereja liberal, itu kenapa sih? Itu memang agak menyedihkan. Mungkin alasan pertama karena kita bermula dari Eropa, karena sebagian gereja-gereja karismatik bermula dari Amerika gitu ya. Maka memang kita melanjutkan apa yang mereka lanjutkan gitu. Unfortunately, ya. Jadi produk-produk Indonesia apa sih kan gitu jadinya ya. Kenapa tidak ada kemampuan rohani kita untuk mengatakan, ya tapi kami itu Kristen Indonesia loh. Kami itu Calvinisme Jawa Barat gitu ya, misalnya GKI Jabar ya. Kami itu karismatik NTT gitu kan. Bukan karismatik apa ala Amerika. Kami itu NTT loh. Kami juga punya tarian kan gitu ya. Kalau memang kita disuruh bersukacita ya kami juga menari kalau kami lagi panen misalnya. Kami itu karismatik lokal. Kita berharap itu terjadi, tapi karena kita terlalu kuat dipengaruhi oleh apa yang datang, maka memang kita gampang sekali berkelahi menurut gendang mereka atau menari menurut gendang yang mereka buat, padahal itu urusan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu memang Pak Arlianus, kita harus bisa mengatasi beban teologi liberal yang membuat label-label yang tadi Pak Arlianus katakan, dicapkan ke STT ini, dicapkan ke situ gitu ya. Dan kita juga harus keluar dari beban konservatisme yang dicapkan ke sini, dicapkan ke situ. Nah, di pihak lain ada yang juga penting begini Pak. Kalau kita merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, ya, kita kan yakin bahwa banyak hal yang memang oleh kasih dan oleh rohnya banyak hal dibaharui kan gitu ya. Tapi juga kan tidak semua hal bisa dan terjadi karena pembaharuan rohani kan.
GKI tidak bisa bekerja di bidang kesehatan kalau hanya mendoakan rumah sakit. Harus mendirikan rumah sakit. Betul. Harus mengurus ya sehingga Ukrida punya rumah sakit dan itu luar biasa perjuangannya kan gitu ya. Mulai dengan menjadi rumah sakit khusus orang COVID misalnya. Jadi banyak hal yang kita hanya bisa selesaikan dengan pertama-tama secara rohani kita meletakkan keyakinan. Tapi kedua, dengan mengurusnya secara material, Betul. secara teknis dan lain-lain. Nah, ini membuat kita harus juga yakin bahwa teologi kita bukan hanya soal apakah teks Alkitab itu punya pesan, bukan punya juga teologi sekadar yang penting sesuai dengan teks semuanya, kan itu. Sekarang teologi itu mesti juga sesuai dengan pesan Alkitab, firman Tuhan, tapi juga dikerjakan dalam konteks kehidupan nyata agar kita tidak mengulangi perkelahian liberalisme dan konflik konservatisme, tapi kita membangun teologi yang kontekstual di Indonesia. Itulah kira-kira arah kita sekarang. Dalam pengamatan Pak Martin, apakah perkelahian atau pengkutuban lah liberal konservatisme itu di luar itu sampai sekarang masih terjadi kah di dalam perkembangan teologi di Indonesia? Saya kira masih, yaitu dengan gejala-gejala yang tadi saya sebut ya. Banyak orang mengatakan baptisanmu tidak sah. Banyak orang jangan masuk teologi di sana sebab ajarannya tidak murni lagi. Kami itu reformasi ulang semua kan itu ya. Kami itu gereja yang murni. Itu semua kan sebenarnya satu mental yang mau mengatakan kami itu mau membaharui apa yang dulu kamu selewengkan. Kan itu ya. Padahal urusan kita sekarang bukan lagi pada mana yang diselewengkan, mana yang harus dimurnikan. Urusan kita adalah kita hidup bersama Tuhan dalam firman-Nya, namun kita mau hadir dan menjadi berkat di tengah-tengah kehadiran kita masa kini yang menuntut kita untuk melakukan satu tindakan dan aktualisasi yang tertentu saat ini. Disitulah arah kita gitu loh. Jadi urusan agama bukan memurnikan, tapi mengaktualkan iman gitu tantangannya. Sedikit Pak Mari supaya ini jelas kepada para pemerhati. Orang suka mengatakan bahwa teologi liberal itu tidak percaya kepada Yesus yang bangkit atau sebagai Tuhan. Begitukah? Teologi liberal itu cenderung melihat kebangkitan itu sebagai sebuah narasi. Lalu mereka kan bertanya, menurut sains kebangkitan kan nggak mungkin. Lalu apa pesan kebangkitan bagi saya? Lalu misalnya orang seperti Bultmann mengatakan, Kristus telah bangkit dalam imanku, gitu. Jadi agak sedikit sumir pesannya. Padahal sebenarnya kebangkitan itu memang sesuatu yang supranatural, gitu ya, yang bisa dihayati juga sebagai kemungkinan faktual, gitu. Tapi kalau kita terus-menerus mendiskusikan ini, maka kita hanya akan sampai kepada pengkutupan lagi, gitu ya. Lebih bagus kita mengatakan kebangkitan itu kita percayai, namun kita juga perlu melanjutkan kebangkitan itu, ya. Sebagaimana jemaat terbentuk mula-mula sebagai bukti kebangkitan, maka sekarang kebangkitan kita dalam konteks kekristenan Indonesia itu bagaimana? Justru itu sebenarnya arah berteologi kita, daripada kita berlama-lama membicarakan apa makna kebangkitan menurut liberal, menurut konservatif, lebih bagus kita menghayatinya dalam konteks kehidupan kita sekarang, begitu pesannya Pak. Kalau ada yang mengatakan teologi konservatif terjebak di dalam justru pada ajaran mereka tentang Alkitab itu sendiri. Itu jadi kacamata untuk menilai segala sesuatu. Yang tadi inerensi, mereka terjebak di situ sehingga mereka nggak melihat kemungkinan lain. Ya, ada jebakan. Jadi mereka sedang mempertahankan dogmanya tentang Alkitab. Bukan tentang Alkitab sendiri kan? Mereka jadi lupa membaca Alkitabnya. Padahal Alkitab itu kaya sekali kan? Betul. Misalnya Paulus mengatakan kepada Timotius, kalau kau punya sedikit gangguan pencernaan, minumlah anggur gitu ya. Justru kita pikir, ini bukan urusan Alkitab tidak boleh salah atau tidak salah. Ini surat Paulus kepada Timotius untuk pencernaannya misalnya. Daripada kita sibuk dengan, mesti begini Alkitab. Bacalah baik-baik, ternyata pesannya kaya sekali gitu. Untuk kehidupanmu,
tapi penting kau memahami Alkitab sebagaimana adanya. Gitu. Oke. Kalau sebutlah kita harus menempatkan teologi liberal atau konservatif itu dalam sebagai wajah lama teologi. Nah, pas sekali itu. Ya, seperti apakah semestinya wajah teologi baru kita setelah informasi berikut ini? Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Bahasa Dede Bahasa Nias, Palamboroha Bahasa Toba, Pepalem Pusuh Bahasa Karo, Pamalas Uhur Bahasa Simalungun, Pepalem Ate Bahasa Pakpak Daeri, Pani Ismanah Bahasa Sunda, Pangayeming Manah Bahasa Jawa, Panadoh Ati Bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei Bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei Bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tanak Pena Bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga Bahasa Talaut, Pakateno Unau Bahasa Siau, Mari Kasagar Hati Bahasa Kupang, Pamaringu Eti Bahasa Sumba, Mapalolinekaf Bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB Berbahasa Daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Ini segmen yang terakhir, ya. Tapi Anda masih bisa tetap menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar atau chat room yang tersedia. Saya bentar lihat saudara pemandu percakapan kita sedang berbincang tentang tidak liberal, tidak konservatif bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Martin Lukito Cindaga. Pak Martin, tadi kan kita sepakat bahwa liberalisme atau konservatisme adalah wajah lama teologi. Boleh disebut. Iya, oke. Kalau begitu, kan ini wajah
barunya ini apa? Tidak liberal, tidak konservatif. Jangan teologi yang tidak ini nanti Pak. Kayak Gus Dur ya. Iya. Negara tidak. Negara yang bukan-bukan. Negara yang bukan-bukan. Jadi seperti apa wajah teologi kita itu sebenarnya, Pak? Bagus sekali Semestinya. Pak Adrianus bilang ini wajah lama. Iya. Kalau kita liberal atau kalau kita konservatif. Dan itu menjadi wajah asing kalau kita berkelahi. Iya. Karena, itu ajarannya sesat, itu teksnya tidak tepat, misalnya. Sekarang kita mau menemukan, katakanlah, teologi yang bukan konservatif, bukan liberal. Dan sebenarnya Pak Adrianus, kekristenan Indonesia sudah mengupayakan itu. Ya. Misalnya, satu saat dalam pertemuan ketika mau merdeka, ada pertemuan yang berkesimpulan, sekarang kami mau sendiri mengabarkan Injil di gereja-gereja kami. Jangan lagi dibimbing oleh misionaris Barat. Gitu. Ya, itulah awal kita memimpin gereja sendiri. Ya. Dulu kan gereja kita dipimpin oleh misionaris. Sekarang kita memimpin sendiri. Itu satu awal. Lalu menarik sekali tahun 50-an ketika PGI berdiri ya, lalu muncul satu pertemuan teologi, konsultasi teologi. Namanya dan judulnya Pergumulan Rangkap. Jadi orang-orang Kristen saat itu mengatakan sekarang kita bergumul dengan rangkap. Rangkap satu atau sisi yang pertama kita bergumul dengan pesan Alkitab. Artinya kita harus pelajari dong. Minimal kita tahu pesannya dengan mengerti tafsiran yang tepat. Tapi kita juga rangkap yang kedua, bergumul dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan kita bergumul, kita tahu konteks Indonesia. Dan akhirnya PGI mengatakan bahwa keindonesiaan, ragam kemajemukan Indonesia adalah konteks kita berteologi. Ya? Jadi bukan ancaman ada di sana sains di Barat, itu yang terutama tantangan teologi kita, tapi konteks kehidupan kita inilah yang membuat kita berteologi. Maksudnya apa? Disinilah kita kiranya bisa menemukan apa pesan Tuhan untuk kita. Kan itu ya? Nah, itulah yang melahirkan dari pergumulan rangkap, melahirkan apa yang disebut teologi kontekstual. Dan menurut saya bagus sekali. Teologi in loco ya. Teologi in loco, ya, dan bagus sekali bahwa teologi kita akhirnya bisa keluar dari nama-nama besar. Kan teologi Barat, Karl Barth, Bultmann, Niebuhr. Nah, kita enggak, kita mengatakan teologi kita bersama-sama kita bangun, ya, dari mulai bebas dari beban teologi liberal, memasuki pergumulan rangkap, membangun teologi kontekstual gitu ya, sehingga melahirkan teologi yang nyata. Dan nah sekarang gereja-gereja GKI juga saya dengar ya sudah mengembangkan konfesi. Ya. Nah konfesi itu adalah teologi untuk menghadapi tantangan yang nyata. Nah disitulah kita akhirnya bisa mengatakan kami mau keluar dari beban-beban itu. Dan tampaknya teologi kita, kalau boleh saya beri label, walaupun label kan tadi kita harus waspadai ya, seperti saya katakan tadi, dia bergumul dengan rangkap, kontekstual, ingin mendengar Injil sekarang, dan itu untuk menggerakkan gereja pada transformasi-transformasinya. Jadi ke arah itu teologi kita, dan biarlah kita masing-masing di gereja yang bermacam-macam ini lebih mencari transformasinya, bukan mencari ajaran sesat di sana, mencari musuh di sana, kamu baptisnya salah, enggak, kamu belum dapat roh, kamu belum bersorak-sorai, kamu belum bahasa roh, bukan itu teologi kita, tapi dengan keyakinan iman, apa yang GKI ini bisa tunjukkan, wujudkan, ya, sebagai satu karya iman yang aktual. Ke arah itulah kita Pak Arlianus. Apakah artinya sebenarnya warisan-warisan teologi yang dimiliki oleh gereja-gereja Indonesia silakan saja dipelihara, boleh sejauh ia sekali lagi menolong kita untuk hadir di tengah-tengah konteks Indonesia begitu. Itu dia. Bahkan ya ini saya agak sedikit loncat ya. Orang-orang Indonesia ketika mulai mencanangkan kebudayaan Indonesia yang baru apa? Kan itu ya? Ada yang mengatakan, oh kita harus mengambil, mengundang lagi Majapahit. Takdir Ali Syahbana mengatakan, kita harus jadi orang barat, kita harus menempuh pencerahan. Kan itu ya? Tapi ada yang mengatakan,
kita harus bersifat terbuka, jangan mengelus-ngelus, melap-lap kebudayaan kita yang lama. Makanya kita juga jangan melap-lap. Ini Calvinisme kita lap mengkilat, ini Lutheran kita lap mengkilat. Nih kamu salah. Enggak, tapi kita seperti yang Arlianus tadi katakan, bagaimana dengan inspirasi Luther, inspirasi Calvin gitu ya, kita bisa membangun sesuatu. Misalnya Calvin ya, ini saya sedikit juga loncat yang kedua ini, dia kan membangun kota Geneva itu. Lalu dia mengembangkan satu ekspresi Kristen menurut dia, yang tepat itu sederhana dan tepat waktu ke gereja. Nah, akibat dengan gagasan Kristen itu sederhana, tepat waktu ke gereja, maka muncul home industry yang membuat jam supaya tepat waktu ke gereja. Nah, home industry di Geneva itu berkembang sampai sekarang. Di kota itulah, di Swiss lah, jam-jam terbaik muncul karena spirit agama Calvinisme diaktualkan dalam bentuk jam dan presisi gitu. Sehingga sekarang orang Swiss menikmati katakanlah industri jamnya sebagai cara membuat negaranya menjadi kaya raya kan begitu. Jadi kita juga harus sampai kepada level penghayatan iman Kristen kita sekarang bukan melap-lap Calvinisme, Lutheranisme, tapi kita menemukan ekspresinya yang kontekstual, yang transformatif bagi kehidupan kita. Tapi kan sejujurnya kan masih cukup banyak, atau nggak banyak deh, ada orang-orang yang kerjanya itu melap-lap Calvinisme, Lutheran atau apalah aliran-aliran itu sebenarnya kenapa Pak Martin pemikiran padahal ini orang-orang pintar juga tahu bahwa itu adalah lahir di konteks tertentu, merespons situasi tertentu. Lalu mengapa itu seolah-olah itu harta keramat yang tidak boleh diapa-apain, harus plek seperti itu di negeri Indonesia yang konteksnya sama sekali berbeda. Saya memang agak susah memahami ini. Tapi mungkin ini juga bagian dari apa yang disebut overdosis beragama itu ya. Banyak sekali orang terus-menerus mengelus-ngelus agama supaya agamanya semakin seperti ayam jago gitu ya, untuk dielus-elus saja gitu. Tapi fungsinya, aktualitasnya berkurang. Dan itu mungkin bagian dari tuntutan. Mungkin dia adalah seorang profesional beragama gitu ya. Artinya agama itu profesinya. Sehingga semakin banyak orang beragama, profesinya semakin tinggi pasokan dan demand-nya kan gitu ya. Sehingga dia tidak bisa mengatakan, berilah kami pada hari ini agama yang secukupnya gitu ya. Seperti doa Yesus itu ya. Agar kita dengan cukup beriman, kita bisa lebih menunjukkan makna teologi kita yang aktual itu. Di situ tantangannya. Jadi sebenarnya kan bukan hanya, tadi kan Pak Marti bicara soal lapis tadi ya, tapi saya ingin bicara mengenai lapis yang lain. Jadi ketika kita hendak berbicara mengenai teologi Indonesia, wajah teologi kita yang semestinya bukan hanya mencari pesan dari teks-teks kitab suci dari Alkitab, tapi juga mencari pesan dari teologi-teologi yang pernah dibangun oleh Luther, oleh Calvin. Betul. Apa pesannya pada masa kini, begitu. Ya. Jadi tradisi tetap dihormati. Ya. Tidak, pokok Calvin, saya mau langsung baca Alkitab, nggak mau peduli dengan Calvin, nggak peduli dengan Luther, pokoknya nggak peduli dengan Bultmann siapa, pokoknya saya mau langsung ke Alkitab. Kan ada yang sebegitu, saya sih sumbernya Alkitab katanya. Ada memang, itu dia udah jadi konservatif lagi tuh. Jadi kita meyakini Alkitab dan tradisi kita, tapi tanpa sikap tradisional. Gitu. Sikap kita transformatif. Jadi apa yang saya harus kerahkan, apa yang saya harus doakan, agar kehadiran saya ini mengubah cara orang belajar, mengubah pendidikan misalnya, kan gitu ya, agar siswa-siswa penabur itu punya karakter, dan itu kan menjadi upaya ya, itulah karakter Kristiani, tapi juga pelayanan tinggi, iman tinggi, ilmu tinggi gitu ya, itu nyata dan itu bermanfaat besar bagi bangsa ini. Jangan dia belajar lama sekali tentang agama dan akhirnya agama itu membuatnya berbeda-beda dan membeda-bedakan. Itu dia menjadi konservatif. Tapi ketika dia beragama, melahirkan karakter, terbuka, toleran, tapi juga bisa otentik dengan keimanannya, menjadi siswa-siswa unggul, tapi juga mampu mendorong pembelajaran bangsa ini.
Itulah iman Kristen yang kita pelajari, yang katanya dalam Ulangan, wariskanlah imanmu turun-temurun, kan gitu ya. Lalu sampai di GKI, lalu sampai di Penabur, dan siswanya melahirkan karakter-karakter yang sesuai dengan bangsa yang sedang bertumbuh, yang majemuk ini. Itu baru kita berteologi transformatif begitu. Nah, kalau kita berteologi transformatif dan itu berkaitan dengan bagaimana kan merelasikan antara teks dengan konteks. Betul. Maka apakah bisa kita katakan bahwa sebenarnya wajah teologi Indonesia itu mestinya bukan hanya dua liberal atau konservatif yang lama itu, tapi ada banyak wajah karena tergantung pada konteks masing-masing. Teologi yang dikembangkan di Tanah Batak dengan di Betawi tidak mesti teologi yang sama, apa begitu Pak Martin? Ya, asal gitu ya, paradigmanya tidak liberal, tidak konservatif, tapi paradigmanya kontekstual, Batak, GKI, Jawa Barat ya, kontekstual dan transformatif. Jadi dia mencari kehendak Tuhan dengan membaca Alkitab, tapi juga dengan mendengarkan kehidupan, tapi juga mencari kehendak Tuhan yang utama, yaitu ada wujud, ada ekspresi dari proses iman itu nyata dan mengubah kehidupan, membaharui kehidupan. Itulah teologi yang bukan konservatif, bukan liberal, yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh bangsa ini dan oleh gereja-gereja di Indonesia, begitu kira-kira. Jadi transformasi itu kata kunci dan itu yang sebutlah bersifat universal, yang ditransformasi itu yang sifatnya lokal. Betul, begitu. Paradigmanya kontekstual transformatif, tapi fakta-faktanya, aksi-aksinya sesuai dengan kebutuhan setempat. Berarti sebenarnya artinya sebut para teolog Indonesia itu mesti sangat kreatif ya, membaca konteksnya dengan tepat, sehingga transformasi yang dilakukan adalah memang transfer yang dibutuhkan tadi. Betul. Yang dibutuhkan oleh masyarakat di mana mereka berteologi atau di mana sebuah gereja hadir begitu. Betul, karena kita percaya teologi itu kan God talk tadi ya, God talk, tapi God who transform. Ketika kita membicarakan Tuhan, kita percaya dia hendak membaharui. Dan pembaharuan itu nyata konkret. Tapi juga pembaharuan itu ada di situ. Ya, bukan ada di sana, bukan ada di sini di hati saja, tapi di situ. Nah, di situnya apa? Tantangan-tantangan nyata. Proses-proses hidup kita, itu yang kiranya kita bisa baharui dan wujudkan ekspresi iman yang mentransformasi tadi. Ya, berarti kita dapat mengatakan bahwa kalau kita perlu memberikan nama begitu tadi kan adalah teologi transformatif begitu. Ya. Ya, yang di dalamnya dapat terjadi perbedaan-perbedaan karena perbedaan konteks, tetapi yang tidak saling menghakimi. Betul. Yang tidak saling mengeliminasi begitu. Dan orang akan menemukan misalnya bahwa di Nias itu gereja Nias Kristen, bukan gereja Sunderman Jerman, kan gitu. Di Batak yang harus merawat Danau Toba kan gitu ya, dengan air danau, bukan gerejanya Lutheran dari Nomensen sana. Jadi orang justru akan semakin mencintai gerejanya karena di sini memang kami menghayati iman kami dengan warisan, tapi juga berfaedah bagi kehidupan yang nyata-nyata ini. Itulah arah teologi kita. Terkait dengan kehidupan budayanya, tapi kehidupan konkretnya, sebelah kehidupan ekonominya pun sebenarnya terjawab dengan teologi begitu. Ya, ada upaya untuk mendekati ya ekonomi dan ekologi sekarang satu paket itu. Saya di situ arahnya. Baik, Pak Martin, ini percakapan menarik ya, selalu menarik kalau ngobrol dengan Pak Martin. Tapi sekali lagi waktu kita terbatas. Sebelum kita mengakhiri, apakah ada semacam pesan pastoral atau kesimpulan lah dari percakapan kita ini supaya para pemirsa kita dapat menangkap dengan lebih tepat? Silakan Pak Martin. Ya, teologi kalau kita singkat sebagai God talk, berarti kita membicarakan Tuhan, tapi juga kita mempercayainya yang bekerja dan yang mengubah kehidupan. Kalau kita terlalu lama membicarakan dokumen Alkitab kita secara liberal, maka kita menghabiskan waktu untuk menguji teks itu. Atau kita konservatif, kita hanya akan berkelahi dengan ajaran, melawan ajaran. Justru yang penting sekarang apa? Kita menghayati firman Tuhan dalam tempat kita agar terjadi pembaharuan, terjadi kehidupan di situ. Itulah teologi kita yang transformatif, bukan liberal,
bukan konservatif. Baik, terima kasih Pak Martin. Bukan liberal, bukan konservatif, tapi transformatif. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan bila ada masukan-masukan silakan kirimkan ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sekali terima kasih dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.